Di dalam nama Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus, pencipta langit dan bumi. Amin. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan Allah. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan diperlihatkan kepadanya. Suci, suci, suci Tuhan Maha Kuasa. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa, patut Kau dipuji seluruh karya-Mu. Suci, 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 Mulia perkasa, Allah Tritunggal, agung, agung. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa Surgawi, kami memohon curahkanlah roh kebenaran dan damai ke dalam hati kami, supaya kami semakin memahami kehendak-Mu. Tolong dan kuatkanlah kami melakukan perintah-Mu dengan segenap kekuatan kami. Pimpinlah persekutuan kami ini menjadi kemuliaan bagi-Mu dan sukacita bagi kami. Terimalah doa permohonan kami di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita angkat pujian kita dari Kidung Jemaat nomor 336 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Indonesia tanahku, Tuhan yang memberikannya, ku serahkan di doaku pada Yang Maha Esa. Bangsa rakyat Indonesia, Tuhanlah pelindungnya. Dalam duka serta suka, Tuhan yang dimandangnya. Kemakmuran, kesuburan, Tuhan saja sumbernya. Keadilan, keamanan, Tuhan menetapkannya. Dirgahayu Indonesia, bangsa serta alamnya. Tidak sepanjang masa, selalu Tuhan sertanya. Marilah kita bangkit berdiri. Kita berdoa kepada Tuhan Allah untuk mengaku dan memohon ampunan dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa yang penuh rahmat, secara jujur kami mengaku kami telah berdosa kepada-Mu, baik di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan.
hati kami sering tidak tertarik untuk bersekutu dan beribadah, sebab perkara-perkara yang lain sering lebih menarik hati serta untuk menggoda pikiran kami. Ada kalanya kami hanya memberikan sisa-sisa waktu yang terluang untuk persekutuan berjemaah. Kami juga berdosa karena dalam kehidupan bersama sebagai warga jemaat, anggota keluarga dan warga masyarakat, kami kurang bertanggung jawab mencerminkan kemurahan hati, kebaikan, kelemahan, kelembutan, melainkan sering menimbulkan amarah bagi orang lain. Kami sering tidak melayani sesama yang membutuhkan pertolongan. Orang yang menderita dan berduka sering tidak kami doakan. Orang yang putus asa tidak kami hibur. Ya Allah, Engkau adalah Bapa yang penuh rahmat. Kami memohon, ampunilah dosa-dosa kami, sehingga kami dapat kembali menjadi layak disebut anak-anak-Mu. Tuntunlah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk melakukan kehendak-Mu selama hidup kami. Dalam nama Yesus Kristus kami naikkan doa permohonan kami. Amin. Dengarkan dan percayailah firman Allah, janji tentang pengampunan dosa. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Allah telah mengampuni semua dosa kita oleh kasih karunia-Nya. Oleh karena itu, marilah kita menyujud nyatakan hidup baru. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Mari kita angkat pujian kita kembali dari Kidung Jemaat nomor 363 ayat 3 dan ayat yang keempat. Ya, sejak ku pandang Yesus, ku tinggalkan dosaku. Pada Dia ku terpaut, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Bagi Yesus semuanya, Dia juru selamatku. Raja semesta memanggilku sahabat, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya. Bagi Yesus semuanya, aku dilindunginya.
Dengarkanlah firman Allah yang menjadi nas bacaan minggu ini yang tertulis dalam Yeremia 74 ayat 12 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Janji kepada budak-budak Ibrani tidak ditepati. Ayat 12. Lalu datanglah firman Tuhan kepada Yeremia penyiar. Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Aku sendiri telah mengikat perjanjian dengan nenek moyangmu pada waktu aku membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan isinya. Pada akhir 7 tahun, haruslah kamu masing-masing melepaskan saudaranya bangsa Ibrani yang sudah menjual dirinya kepadamu. Ia akan bekerja padamu 6 tahun lamanya. Kemudian haruslah engkau melepaskan dia sebagai orang merdeka. Tetapi nenek moyangmu tidak mendengarkan aku dan tidak memperhatikan aku. Hari ini kamu telah bertobat dan melakukan apa yang benar di mataku, karena setiap orang memaklumkan kebebasan kepada saudaranya, dan kamu telah mengikat perjanjian di hadapanku di rumah yang atasnya namaku diserukan. Ayat 16. Tetapi kamu telah berbalik pikiran dan telah menajiskan namaku. Kamu masing-masing telah mengambil kembali budaknya laki-laki dan budaknya perempuan yang telah kamu lepaskan sebagai orang merdeka menurut keyakinannya, dan telah menundukkan mereka supaya mereka menjadi budakmu laki-laki dan budakmu perempuan lagi. Amin. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Amin. Mari kita bernyanyi kembali dari Kidung Jemaat 340 ayat 1, ayat 2 dan ayat yang keempat. Bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya, hancurkan taji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhan ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Hai bangkit bagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan ia tak terbilang pasukan kuasa telah semakin berbahaya, semakin kau tegar. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan masanya, karunia kan diganti nyanyian pemenang, yang jaya di
Marilah kita mengikrarkan iman kita sesuai dengan pengakuan iman yang diikrarkan oleh segenap orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang mengagalkan kita, yang dikandung dari Bapa Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada gereja yang besar, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, bangkitan dari dan hidup yang kekal. Mari kita angkat pujian kita kembali dari Kidung Jemaat nomor 376 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Engkau saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh nama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia padamu. Ikuti Kau di sengsara, karena janji-Mu teguh. Atas kuasa kegelapan, ku menang bersama-Mu. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia padamu. Ikut dan menyangkal diri, aku umat yang panas. Hanya ku kehendakmu dan padamu berserah. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, ku bahagia padamu. Jemaat Tuhan yang terkasih, kita semua, pada saat ini kami memberikan kesempatan kepada jemaat yang barangkali ada kesaksian mengenai hidupnya. Kami bisa mempersilakan dan memberikan ruang. Berhubung karena belum ada, ya kita bernyanyi kembali. Mari kita angkat pujian kembali dari Kidung Jemaat nomor 1 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
Shalom Bapak Ibu. Warta Jemaat edisi 16 Agustus, ulangi 17 Agustus 2025. Pimpinan Majelis dan Majelis Jemaat GKS Pontianak mengucapkan selamat hari Minggu dan selamat beribadah bagi kita semua, terkhusus bagi jemaat yang baru pertama kali datang beribadah di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kegiatan yang sudah terlaksana, pertama, ibadah minggu sesi pertama dihadiri 50 orang, ibadah minggu sesi kedua dihadiri 110 orang, ibadah sekolah minggu dan remaja dihadiri 65 orang, sermon majelis dihadiri 24 orang. Sudah berjalan pelayanan pastoral pada hari Rabu 13 Agustus 2025. Pertemuan seksi Minang dihadiri 21 orang. Pertemuan sektor 1 dihadiri 25 orang, sektor 2 38 orang, dan sektor 3 24 orang. Jadwal kegiatan dalam seminggu ke depan, yang pertama sermon majelis dan jam doa dilaksanakan hari Selasa 19 Agustus dimulai pukul 19 WIB bertempat di Gedung Serbaguna. Latihan persiapan pelayan ibadah minggu dilaksanakan Kamis 21 Agustus 2025 dimulai pukul 19 WIB bertempat di Gedung Gereja. Ibadah pertemuan sektor dilaksanakan hari Jumat 22 Agustus 2025. Sektor 1 bertempat di rumah keluarga Bapak Kasben Saragi, Boru Sinaga, dalam alamat Jalan Petani Gang Rido nomor 8. Pelayan khotbah Bapak Situa Pindo Pirsan. Sektor 2 di rumah keluarga Bapak Situa Sugianto Boru Silalahi, alamat Jalan Paris 2 Komplek Bakti 4 nomor B7. Pelayan khotbah Bapak Pendeta Devi juga Purba.
Sektor 3 bertempat di rumah keluarga Nyonya Situa Apurba Bogor Saragi, alamat Perumda 3 Gang Mabang. Untuk pelayan khotbah Bapak Situa Yuda Apurba. Model kebaktian pada tahun kita minggu ini model C bahasa Indonesia. Marjunuk Malua dilaksanakan Sabtu 23 Agustus mulai pukul 18 bertempat di Kodim Serbaguna, pengajar Bapak Situa Indo Irsa. Ibadah minggu sesi yang pertama dimulai pukul 7.30 khotbah Bapak Pendeta Devi juga Purba menggunakan tata ibadah bahasa Indonesia. Ibadah minggu sesi yang kedua dimulai pukul 10 khotbah Bapak Pendeta Devi juga Purba model kebaktian tata ibadah bahasa Simalungun. Ibadah sekolah minggu dimulai pukul 10 untuk baik khotbah dari guru sekolah. Pelayan ibadah seminggu ke depan bisa kita lihat dan kita baca di kuarta yang sudah dibagikan di grup umat di KPS Pontianak. Pelayan atau parhorja kebaktian sekolah minggu, kelas remaja sama Serani Bogor Saragi, kelas kecil dan kelas besar Inang sama Lena Lalali, model kebaktian bahasa Simalungun. Tugas-tugas tetap memberitahuan. Yang pertama, pada hari Minggu tanggal 24 Agustus 2025 kita akan mengadakan sakramen perjamuan kudus Horja Bagal Nama Pasir. Yang kedua, dalam rangka memperingati dan merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80 tahun, memerlukan kepada seluruh anggota seksi Inang untuk dapat hadir pada hari tanggal Senin 18 Agustus 2025 bertempat di halaman gereja di KPS Pontianak jam 6 WIB sampai dengan selesai pagi hari. Adapun kegiatan yang akan dilaksanakan, yang pertama jalan santai, rutenya dari gereja ke Jalan Belkari ke Sepakat 1, kemudian akan ke Tugu Tulis dan kembali ke gereja. Yang kedua akan dilaksanakan games. Yang pertama lomba estafet menjunjung botol. Yang kedua lomba estafet pakai sarung marabit sambil melempar balon. Yang ketiga lomba estafet memindahkan air ke dalam botol menggunakan tangan. Ketiga games ini merupakan games tim. Yang ketiga kegiatan adalah sarapan bersama, keempat pembagian hadiah, souvenir dan sesi foto bersama. Adapun dress code yang akan digunakan adalah nuansa merah. Menginformasikan kepada seluruh jemaat bahwa dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun GKPS Pontianak yang ke-41 akan diadakan beberapa kegiatan sebagai berikut. Tanggal 16 Agustus kemarin sudah dilaksanakan rantai bunga oleh sektor 1 seksi I. Tanggal 23 Agustus 2025 rantai bunga altar akan dilakukan oleh Inang sektor 2. Tanggal 30 Agustus rantai bunga altar dilaksanakan oleh Inang sektor 3. Untuk proses merangkai bunga akan dilaksanakan di Gedung Serbaguna dimulai pukul 16 sampai 17 WIB dan akan di-display hasilnya di hari Minggu setelah hari Sabtu tersebut. Tanggal 6 September 2025 akan dilaksanakan jalan santai atau jalan sekat menggunakan busana nuansa putih dimulai pukul 6
6 sampai dengan jam 12 siang. Dimulai dari gereja, akan masuk ke untan dan kita akan kembali ke gereja. Kemudian akan dilaksanakan sarapan bersama, dilaksanakan games, dan akan diberikan door prize. Tanggal 7 September akan dilaksanakan ibadah inkulturasi, akan dimulai pukul 9 sampai dengan selesai. Jadi Bapak ingat, pada tanggal 7 September kita akan melaksanakan ibadah hanya satu kali, yakni masuk jam 9 pagi. Akan dilaksanakan vokal grup per sektor. Lagu vokal grup diambil dari Haleluya nomor 412 ayat 1 sampai ayat 4. Kemudian ada dokumenter sejarah GKPS Pontianak dan dilaksanakan perayaan dalam ibadah tersebut. Untuk busana akan menggunakan busana lengkap adat Simalungun. Ting-ting atau warta Papua. Persembahan ibadah minggu sesi yang pertama jumlahnya Rp1.577.000. Persembahan ibadah sesi yang kedua total Rp4.244.000. Persembahan ibadah sekolah minggu totalnya Rp352.000. Persembahan pertemuan seksi totalnya Rp195.000. Persembahan ibadah pertemuan sektor 1 Rp238.000, sektor 2 Rp498.000, sektor 3 Rp201.000. Sudah diterima persembahan bulan dari keluarga Bapak Situa DC Selalahi Saragi untuk Agustus sebesar Rp200.000. Dari keluarga Bapak Situa Ahmad Damani Purba untuk Agustus Rp150.000. Keluarga Bapak Situa El Haloho Minang Situa R Purba untuk Mei sampai Agustus Rp600.000. Dari keluarga Bapak Situa John Makmur Saragi Situa Mesrida Purba untuk Agustus Rp500.000. Dari keluarga Kawan Purba Damani untuk Agustus Rp500.000. Sudah diterima Tok Riki tahun 2025 dari keluarga Bapak Situa Jeffrey Saragi tarikan Rp30.000. Keluarga Bapak Situa Julianto Purba Siahan, keluarga Bapak Situa Pindu Irsang Linggang, keluarga Bapak Situa Ahmad Damani Purba, keluarga Samas Agus Girsang Buruka Barat, keluarga Bapak Situa Dinar Saragi Girsang masing-masing Rp50.000. Dari keluarga Gunawan Purba Damani Rp250.000. Dari keluarga Nyonya Ji Sinaga Inang Situa Sakina Saragi Rp300.000. Dari keluarga Bapak Situa El Haloho Inang Situa R Purba Rp400.000. Laporan keuangan jemaat penerimaan minggu ini Rp2.824.500. Pengeluaran minggu ini Rp1.128.000. Saldo per 16 Agustus 2025 sebesar Rp26.226.543. Dana tunai yang tersedia Rp8.378.543. Laporan keuangan Pemprov DKI tahun 2025 saldo per 16 Agustus 2025 adalah Rp27.906.000. Jemaat GKPS Pontianak mengucapkan selamat ulang tahun kepada yang berulang tahun dalam minggu ini. Yang pertama, Inang Situa Mesrida
Adela Sri Purba, Fred Saragi, Farel Jericho Christian Munte, Rike Rina Borusaragi, Inang Samasrani Ardalina Borusaragi, Bapak Eki Bagian Manalu, Bapak Situa Sujanto Purba, dan Katrin Lugun Fiona Purba. Selamat ulang tahun. Semoga panjang umur dan Tuhan selalu memberkati kehidupan dan saudara-saudara yang berulang tahun. Bapak Ibu, di dalam diri kita juga terdapat nomor rekening dari gereja kita. Jadi apabila jemaat ada mentransfer ke dalam rekening gereja, kami mintakan konfirmasi diberikan kepada kami selaku bendahara. Selamat hari Minggu dan selamat beribadah untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Bapa atas penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas Tuhan boleh menyertai kami sepanjang minggu lalu sehingga kami boleh menjalankan setiap program dari gereja kami dengan baik. Kami juga memohon kepadamu ya Bapa, penyertaan Tuhan pada kami sepanjang minggu ini. Sehingga Tuhan setiap aktivitas kami boleh kami jalankan seturut dengan kehendak-Mu. Setiap program yang telah diprogramkan dapat kami jalankan dengan baik. Tuhan yang memberkati setiap layak dan Tuhan yang memberkati jemaat agar memiliki kerinduan untuk bersekutu dan mengikuti setiap program yang ada di gereja kami. Kami juga mengucap syukur setiap persembahan dan dana yang boleh kami kumpulkan di gereja ini. Ya Tuhan, semua yang boleh kami kumpulkan hanya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan yang selalu memberkati kami, memberikan kami berkat-Mu yang berlimpah, sehingga kami Tuhan dengan apa yang kami miliki dapat memuliakan nama-Mu dan menjadi saluran berkat bagi gereja. Berkati juga Tuhan setiap penggunaan dana yang boleh terjadi, sehingga Tuhan hanya nama-Mu yang kami muliakan. Kami juga mengucap syukur dan berdoa terhadap ulang tahun dari saudara-saudara kami dalam minggu ini. Tuhan yang selalu memberikan umur yang panjang, kesehatan, dan juga damai sejahtera yang daripada Tuhan. Sehingga berbelas sukacita kami Tuhan dalam menjalani pernikahan. Inilah doa kami yang kami naikkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan, kita bernyanyi kembali dari Jemaat 57 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Yesus, lihat umat-Mu yang hendak Engkau berfirman dan arahkan padamu hati dan seluruh iman. Yang hidupnya kau dengarkan pada sorga.
di mulut pendengaran. Biar doa dan nyanyian berkenan padamu Tuhan. Marilah kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa di pagi hari ini. Lihatlah Bapa kami jemaat-Mu yang menundukkan kepala, berharap dengan berkat-berkat-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan atas segalanya Engkau berikan kepada kami. Hati yang senang di pagi hari ini, kami boleh bersyukur Bapa menyanyikan pujian kami. Saat ini kami mau mendengar dengan firman-Mu. Hadirlah Engkau Tuhan, ini doa pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita patut bersyukur di hari ini. Kita boleh memperingati hari kemerdekaan kita, kemerdekaan Indonesia yang ke-80. Kita boleh mengatakan 3 kali merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka. Puji Tuhan, kita masih boleh menikmati hari kemerdekaan kita sampai saat ini. Terpujilah Tuhan, Sang Pencipta, Sang Pemilik kehidupan kita. Khotbah kita hari ini, renungan diambil dari 1 Petrus 2 ayat 11 dengan judul perikop peringatan untuk hidup sebagai hamba Allah. Saudara-saudaraku yang terkasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa, bukan Yahudi sebagai orang durjana. Mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatan baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutus untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik kamu membungkamkan kepicikan orang-orang yang buruk. Hiduplah sebagai orang merdeka dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Yang ke-17, hormatilah semua orang, kasihanilah saudara-saudaramu, takutlah akan Allah, hormatilah raja. Demikian firman Tuhan. Kita akan ujian kita dari Kidung Jemaat nomor 54. Di hati kami Tuhan, Kau tulis katamu, supaya kami juga setia dan teguh, kendati turun goyah binasa dunia, katalah firman
ayat sesuai seperti yang kita baca. Surat 1 Petrus 2 ayat 11 sampai 17 ditulis Rasul Paulus, yaitu murid Tuhan Yesus, ke Asia kecil, Galatia, Pontus dan lainnya. Orang-orang Kristen di perantauan di sana sekitar tahun 62 sampai dengan 64. Karena orang-orang Kristen di perantauan pada saat itu teraniaya, penuh pergumulan, bahkan tertekan. Karena mereka adalah orang-orang yang minoritas, bahkan mereka ditolak. Dan pada saat itu dipimpin oleh Kaisar Nero. Petrus melihat itu dan berani menulis surat penggembalaannya juga sebagai nasihat. Karena Petrus banyak melihat tumbuh pada pemimpin-pemimpin Kaisar Nero keinginan-keinginan daging yang kejam. Kita tahu Kaisar Nero itu sungguh kejam. Bahkan sampai saat ini mungkin tidak ada yang membuat anaknya atau kita tahu dibuat jadi Nero, karena memang begitulah Kaisar Nero yang sungguh kejam pada saat itu. Itu yang dilihat oleh Rasul Petrus. Begitu kejamnya pemerintahan pada saat itu, sehingga Rasul Petrus melihat orang-orang perantau di sana, orang-orang di Galatia itu penuh dengan ketertekanan. Dengan tulus Rasul Petrus datang dan menulis surat ke sana. Termasuk kita yang hadir pada saat ini. Kita ini adalah orang-orang perantau. Karena kita hidup di dunia ini bukan selamanya. Kita hidup di dunia ini untuk sementara. Kalau kita hidup sementara di dunia ini, apa yang kita perbuat? Tentu kebaikan. Tentu kita melakukan yang disukai Tuhan. Karena kita bukanlah di dunia ini. Bahkan kita ini adalah anak-anak Tuhan, anak-anak kerajaan Tuhan. Benar, ketika kita hidup di dunia ini, banyak sekali tantangan. Bahkan belum tentu keluarga kita, teman kita, orang-orang yang terdekat kita kadang-kadang belum tentu sejiwa dengan kita. Tapi firman Tuhan mengatakan pada saat ini, hiduplah sebagai orang-orang kerajaan Tuhan yang sesuai dengan harapan Tuhan. Tentu kita merasa pun tidak sebebas. Kita kadang-kadang tertekan. Tapi biarlah ketertekanan kita di dunia ini bukan membuat kita lemah, bukan kita membuat menoleh kita di dunia. Ada nantinya untuk kerajaan Allah. Di dalam ayat yang pertama, Petrus menasihati jemaat orang-orang asing yang di perantauan untuk menjauhi diri dari keinginan duniawi, untuk melawan jiwa. Tentu kita pun melawan hati-hati yang tidak benar, hati kita yang terus untuk memikirkan dunia ini. Tapi marilah kita pikirkan untuk hari-hari yang datang, untuk kerajaan Allah, hari Simagira.
Jemaat diajak untuk memiliki cara hidup yang baik di tengah-tengah masyarakat, sehingga perbuatan baik dapat menjadi saksi bagi orang lain, bahkan ketika mereka difitnah. Iya, kita pun kadang-kadang difitnah orang, kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan-harapan kita. Tapi berdirilah kokoh mengatakan yang benar. Biarlah orang melihat kita, kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan, kalau kita ini anak-anak Kristus, surat ni Kristus yang bisa dibaca orang tanpa kita mengatakan saya ini adalah orang Kristen, saya ini adalah orang percaya. Tapi dari tingkah laku kita, dari perbuatan kita, dari tutur kata kita, dari sisi kita kubani sesama kita. Kalau nasihat kita pun tidak diakui oleh anak-anak kita, apalagi untuk orang lain, sehingga kita memang benar-benar kita mulai dari rumah kita, kita mulai dari pribadi kita. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, jemaat harus tunduk kepada pemerintah, baik raja maupun pejabat yang berwenang, karena itulah kehendak Allah. Pemimpin itu, raja itu, tentu itu pilihan Tuhan. Kalaupun zaman sekarang ini banyak juga pemimpin tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, tapi kita yakini beliau itu, mereka yang duduk di kepemerintahan itu adalah Tuhan yang memilih. Biarlah mereka nanti yang merenungkan sebenarnya bagaimana sih hidup yang ditunjuk oleh Tuhan. Tentu kita ini juga dipilih Tuhan. Tentu kita ini juga dipilih Tuhan. Kita menjadi saksi Kristus sebagai anak-anak Tuhan. Bersyukurlah kita boleh diam, bernyanyi, merenungkan, mendengar firman Tuhan, karena kita adalah anak Tuhan. Seperti tema kita ada tertulis kemerdekaan. Kemerdekaan itu apa yang kita tahu tentang kemerdekaan? Tentu kalau udah merdeka bebas melakukan agama, bebas berbicara. Tapi buat kita anak-anak Tuhan langsung aja. Kebebasan itu ada batasnya. Kebebasan itu ada start-startnya. Tutulan bebas segala. Seperti ikan yang di sungai atau di laut. Tutu bebas Maria. Tutu dia merdekalah dia di dalam air. Merdekalah dia di dalam sungai. Tapi coba dia keluar. Saking bebasnya dia meloncat ke darat. Pergi ke darat, apa yang terjadi? Itu kematian yang ada di ikan itu. Kita pesonanya. Ketika kita tidak ada batas kemerdekaan yang dikasih Tuhan kepada kita, di situ kita salah. Alanya firman Tuhan mengajak, menekankan buat kita di pagi hari ini, di hari Minggu ini, kebebasan itu kita gunakan dengan baik, berdasarkan dengan firman Tuhan, berdasarkan dengan keadilan. Kemerdekaan itu kita taati. Sebagai warga negara yang baik, tentu rajinlah, taatlah
membayar pajak. Sebagai warga negara yang baik, tentu menaati aturan-aturan lalu lintas. Ketika kita tidak menaati, pastilah kita kena tabrak, pastilah kita kena tilang. Oleh sebab itu, saudara-saudara, Bapak Ibu, marilah kita melakukan kemerdekaan itu dengan taat kepada Tuhan. Di ayat 11 mengingatkan keinginan daging kadang sebagai orang perantau bertentangan dengan keinginan duniawi. Tapi firman Tuhan menegaskan kita orang-orang perantau hidup sementara di dunia. Yang kita tuju ialah kehidupan yang kekal. Jadi kebaikan sudah seharusnya kita lakukan. Lakukanlah kebaikan dengan tulus, taatlah kepada Tuhan. Tentu karena taat kita, maka kita datang saat ini. Karena taat kita ingat makanan kita itu bersumber dari Tuhan. Makanan itu bersumber dengan berkat-berkat Tuhan kepada kita. Itulah yang kita nikmati. Tentu kita bersyukur. Oleh sebab itu, mari kita taat kepada Tuhan selagi kita di dunia ini, karena ada batasnya. Ketika kita sudah menghadap Tuhan, apa yang bisa kita buat? Tidak ada lagi. Stop. Dengan berbuat baik, jemaat membuang omongan orang yang bodoh dan tidak tahu apa-apa. Mereka harus hidup sebagai hamba Allah, bukan menyalahgunakan kemerdekaan. Hiduplah kita sebagai anak-anak Tuhan. Hiduplah kita sebagai anak-anak terang. Jemaat harus menghormati semua orang, mengasihi saudara-saudara, takut akan Allah, menghormati pemerintah. Apa yang bisa kita buat dengan saudara-saudara kita? Mengasihi, mendoakan, melihat apa yang kurang baik. Ini yang dilakukan Rasul Petrus. Dia melihat orang-orang perantau pada masa itu. Tentu kita pun di dunia ini banyak hal yang kita lihat. Mungkin kita tidak bisa menasihati karena keterbatasan talenta bagi kita. Mungkin mendoakan. Mungkin hanya sisi, hanya salaman. Itu pun sudah membuat saudara-saudara kita dengan senang. Ada diingat, iya, saya pun udah di salam Bapak itu dengan salamannya yang kuat. Rasanya, wah, adong ingat ni halak kumbat. Mungkin kita hanya WA. Apa kabarmu, Inang? Ada kabar siap? Itu juga. Ini yang dilakukan Petrus pada saat itu. Sekarang apa yang kita lakukan dalam hidup kita? Lakukanlah yang baik. Saudara-saudara, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengingatkan kita pada pagi ini. Hiduplah sebagai orang perantau. Nikmatilah kemerdekaan dari Tuhan. Karena kita di dunia ini adalah sementara. Lakukanlah dengan yang baik semasa hidup kita.
Jangan suka menyakiti hati orang. Banyak hal yang kita lakukan dengan cara kita sendiri. Oleh sebab itu, kita harus saling mendoakan, kita harus saling menopang di dalam kehidupan kita. Biarlah kita nampak dari hidup kita kalau kita ini adalah anak-anak terang, anak-anak Tuhan, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Sekecil apapun yang kita buat, Tuhan melihat. Makalah Tuhan setiap saat udah bagi masih rupanya tahu mana tak menatap Tuhan kembali dulu. Ternyata Tuhan itu tidak pernah lepas pandangannya dari kita, tidak pernah lepas pandangan Tuhan dari kita. Halaniai buat kita Bapak Ibu yang hadir di saat ini, yakinlah Tuhan melihat kita setiap saat. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita bernyanyi kembali. Firman Allah jaya sampai ujung dunia, kita pun dipanggilnya untuk hidup yang bakal. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kembali Bapa. Tuhan telah berbicara. Kami percaya firman-Mu mengingatkan kami di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus yang selalu menuntun kehidupan kami siang dan malam. Damai sejahtera Tuhan terus tinggal di keluarga kami, tinggal di pribadi lepas pribadi kami, sehingga benar-benar kami jadi anak-anak Tuhan yang tenang. Terpujilah Engkau Bapa, ini doa pengharapan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan ampuni kami Tuhan. Amin. Sebelum kita mengumpulkan persembahan, marilah kita dengar firman Tuhan yang menjadi dasar bagi kita untuk memberikan persembahan yang tertulis di dalam Keluaran 35 ayat 5a. Ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang mendorong hatinya harus membawa sebagai persembahan khusus kepada Tuhan. Marilah kita memberikan persembahan.
Jemaat Tuhan, marilah kita bangkit berdiri. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang pemurah, sumber segala berkat, kami bersyukur kepadamu karena daripadamu sajalah kami menerima berkat yang berlimpah dan mencukupi segala kebutuhan hidup kami. Saat ini kami mempersembahkan hidup dan sebagian harta milik kami yang sesungguhnya berasal daripadamu juga. Berkati dan kuduskanlah persembahan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus membuka hati kami, agar kami semakin melihat, menyadari, mensyukuri pemberian-Mu yang berlimpah, baik yang telah kami terima maupun yang Engkau berikan kepada kami. Ajarilah kami untuk memberikan persembahan yang sepenuhnya dari hati, yang tulus, sehingga persembahan kami menjadi persembahan yang benar di hadapan-Mu. Terimalah persembahan berdua kami ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Jangan berharap berjuang, itulah janji kudus. Kudus sadar dari sorga, akan diberi padamus. Oh, jangan bertakut, itu yang kami perlu. Sudah ada tes berlaku, Dia tercurah padamu. Ya Tuhan Allah Maha Kuasa, Engkau telah menaklukkan kuasa dosa, iblis dan kematian melalui Yesus Kristus, dan telah mengutus Roh Kudus bekerja di hati kami, sehingga kami dapat memanggil Bapa kepadamu. Berikanlah hikmat kepada kami, supaya kami dapat menghayati keselamatan yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, dan hidup dengan benar sebagai anak-anak-Mu. Dalam kemerdekaan yang Engkau berikan kepada kami, terimalah doa-doa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Pergi dan ceritakanlah kemuliaan di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatan ajaib di antara suku-suku bangsa. Terimalah berkat dari Tuhan Allah. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin.